Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita karunia berupa sebuah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh, dan kita sangat bersyukur kepada Allah. Pada hari ini Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, di halaqah zikir, pada waktu-waktu yang agung yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai amal saleh untuk dilaksanakan, diamalkan di hari-hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allahi azza wa jal min hadhihi al-ayyami al-ashr. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada amal saleh hari-hari yang amal saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dibanding 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di hari-hari yang agung tersebut, dan kita sekarang sedang beramal saleh, duduk di majelis ilmu yang merupakan ibadah yang paling agung, yaitu belajar, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh jadikan amal soleh kita hari ini menjadi bekal pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji surah Luqman, yang kita sudah berada di penghujung daripada surah Luqman. Tersisa 4 ayat lagi dari surah Luqman. Kita sekarang masuk ke ayat yang ke-31. Yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kuasa Allah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak, yang benar menjadi sesembahan. Adapun Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ke-31 setelah menjelaskan tentang kebesarannya yang ada di langit, pergantian siang dan malam, matahari, bulan, Allah jelaskan. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ayat-ayatnya yang ada di bumi. Menjelaskan bagaimana kuasanya yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alam tara, tidakkah engkau wahai Muhammad menyaksikan? Ditujukan kepada Muhammad, akan tetapi ayat ini untuk seluruh manusia. Tidakkah engkau menyaksikan annal fulka tajri fil bahr, bahwa al-fulka, kapal-kapal, tajri fil bahr, mereka berlari, berlayar di lautan. Ini adalah apa yang terjadi, atau disebut dalam bahasa Arab musabbab, satu akibat yang mereka mampu berlayar di permukaan bumi. Apa sebabnya? Kemudian Allah menjelaskan bi ni'matillah, sebabnya adalah nikmat Allah. Yang mereka dapatkan adalah mampu berlayar. Nikmat Allah yang membuat mereka berlayar. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat mereka mampu berlayar? Tentunya angin yang Allah hembuskan. Allah menghembuskan angin. Kemudian kapal yang begitu berat berada di tengah lautan yang penuh dengan ombak, mampu berlayar dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nikmat Allah tersebut? Itulah angin. Allah Subhanahu wa ta'ala juga di dalam ayat yang lain, beliau menegaskan, kata Allah Jalla Jalaluhu, Alam tara anna Allah, tidakkah kalian menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sakhara lakum ma fil ard, telah menciptakan, menyediakan, memfasilitasi kalian dengan apa yang ada di bumi. Wal fulka tajri fil bahr, dan kapal berlari di lautan. Bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa tujuannya? Liyuriyakum min ayatih, untuk memperlihatkan kepada kalian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan ketika melihat langit dan bumi, semuanya bertujuan untuk melihat kebesaran Allah Jalla Jalaluhu.
melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya fi dzalik, di dalam hal itu, baik nikmat yang ada di langit, nikmat yang ada di bumi, akan menjadi tanda dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Esa bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang bersyukur. Yang mampu mengenali nikmat tersebut adalah orang yang sabar untuk taat kepada Allah. Orang yang mereka sabar atas takdir-takdir yang sulit. Orang yang sabar untuk tidak berbuat maksiat. Dan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, dia akan mampu mengenali tanda-tanda tersebut. Ketika dia sudah sabar dan dia orang yang bersyukur, apapun yang dia saksikan dari kebesaran Allah, dia akan menjadi tanda dan ayat. Makanya orang kafir kalau dia berjalan kemanapun, melihat kebesaran dunia ini, maka dia tidak akan menjadi tanda dan ayat. Kenapa? Dia tidak akan pernah sabar atas takdir Allah, sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menjauhi maksiat, dan tidak pula dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bawakan buktinya di ayat setelahnya. Apa di ayat setelahnya? Allah buktikan bahwa orang-orang musyrik terdahulu, mereka melihat nikmat tersebut, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ganasnya lautan. Mereka mampu berlayar. Bahkan Allah selamatkan mereka ke daratan. Tapi ternyata mereka tetap kafir. Mereka tetap bersekutu kepada selain Allah. Dan mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kuncinya mereka tidak sabar dan tidak bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka pendidikan sabar dan syukur ini pendidikan yang paling sulit. Itu harus ditanamkan terus, bersabar. Apalagi dalam menuntut ilmu, harus bersabar. Banyak-banyak bersyukur. Siapa yang bersabar dan siapa yang bersyukur, dia akan berhasil. Akan Allah mudahkan. Sebaliknya, kalau dia tidak sabar dan tak pandai dia bersyukur, maka jalannya akan sulit. Dan Allah mengatakan, orang yang sabar dan syukur inilah yang mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Allah memberikan contoh di ayat ke-32 surah Luqman. Allah mengatakan, wa idza ghashiyahum, ketika menutupi mereka. Ghasyiyah itu menutupi mereka. Maujun, satu ombak. Ombak menutupi mereka. Kadzulali, kaljibal, seperti gunung, seperti awan yang tinggi yang menutupi mereka. Ketika awan datang, mereka tertutup. Seperti itulah ombak. Arti ombak itu ada di kepala mereka. Kapal sebesar yang apapun yang mereka buat, ombak tinggi. Ketika itu, sebagai manusia yang normal mesti takut. Secara tabiat kita takut kepada kematian. Tabiat manusia. Takut kepada kebinasaan. Takut untuk tenggelam. Siapapun dia. Pasti takut. Orang-orang musyrik terdahulu ketika melihat ombak seperti awan yang menutupi mereka. Berarti terbayang kita bagaimana awan menutupi mereka. Awan di atas. Berarti ombak itu sudah di kepala mereka. Mereka takut. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin. Bayangkan, sudah Allah tampakkan sejelas-jelasnya ayatnya.
Ayat sebelumnya tadi hanya Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat bagaimana kapal bisa berlayar di lautan? Itu saja sudah tanda yang paling ringan. Bisa kita berlayar di lautan yang bawahnya air. Kapal yang berat bisa mengapung, bisa pula berjalan. Itu sudah ayat. Sekarang Allah tambah lagi dengan ujian. Apa? Ternyata laut tidak bersahabat. Allah beri mereka ujian dengan ombak yang begitu besar. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Murni, dia campakkan seluruh sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda jelas bahwa Allah menyelamatkan mereka. Bahkan sempat meminta kepada Allah, sempat memurnikan Allah. Mereka paham semua itu. Tapi apa? Tidak sabar dan tidak syukur. Kan sebutkan di ayat tadi, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya semua itu adalah tanda bagi orang, menjadi tanda bagi orang-orang yang sabar dan syukur. Sudah jelas-jelas nampak ayat Allah, tapi tidak mereka beriman. Kenapa? Tidak sabar dan tidak syukur. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal barri idhum yusyrikun. Di dalam ayat yang lain, tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ya, dalam ayat yang lain, tak kala Allah menyelamatkan mereka, mereka bersekutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Kalau ayat yang ini, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, ada di antara mereka faminhum muqtasid. Ada di antara mereka muqtasid. Muqtasid itu artinya tengah-tengah. Mufassir di sini, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak pendapatnya. Apa maksud ketika mereka kembali ke daratan, mereka menjadi orang yang muqtasid. Muqtasid ini bisa diartikan sekedarnya, bisa diartikan dia tengah-tengah, ya. Maka sebagian mufassir mereka mengatakan faminhum mutawassitun fil kufri wadh-dhulmi falam yusrif fi kufrihi. Setelah melihat itu, mereka ada yang sekedarnya untuk berbuat kufur, berbuat zalim. Maksudnya tidak berlebih-lebihan. Ya, mereka tidak berlebih-lebihan dalam kekufuran mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur, Al-Imam Zamakhsyari dalam tafsir mereka. Jadi orang-orang kufar ini, mereka setelah melihat kebesaran Allah dan diselamatkan, kekufuran mereka mulai mereka kurangi. Ya, tidak berlebihan. Ini arti daripada muqtasid. Sebagian mufassir mereka mengartikan al-mutawassit fi imanih. Yang mereka tengah-tengah imannya, tidak beriman kali. Falam yakum bi syukrillahi ala wajhil kamal. Tidak mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Ini orang kafir. Mereka dalam keadaan yang sulit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Kata al-mufassir, ya, ketika selamat mereka tidak bersyukur dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Kemudian fayakunu dzalika min babil inkar. Ini bentuk daripada pengingkaran mereka atas apa yang mereka saksikan dari ketakutan dan perkara yang besar, perkara yang sangat agung di tengah lautan, tapi tidak bersyukur mereka pada Allah. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian mufassir, dan ini dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi mereka syukurnya setengah-setengah. Itu makna daripada al-muqtasid. Sebagian mufassir mengatakan, kata mereka, adlun mufi fil barri bima ahadallah alaihi fil bahr min at-tauhid wa ikhlas ad-din lillah. Artinya muqtasid
mereka benar-benar adil. Memang benar-benar dia menjadi orang yang tengah. Karena agama Islam adalah agama wasat, agama yang adil, agama yang tengah-tengah. Ada di antara orang kafir ketika diberi ujian, ya di tengah lautan, kemudian kembali ke darat, mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka, sebagian dari mereka mentauhidkan Allah. Mereka teguh di atas keimanan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Baghawi dan Al-Imam Syukani rahimahumullahul jami'. Artinya dari tafsir yang disebutkan oleh para ulama tadi, ketika Allah berikan mereka ujian, ada yang berpengaruh. Ada sebagian mufassir mengatakan benar-benar tidak berpengaruh, tidak bersyukur. Ada yang berkurang kekufurannya. Ada yang bahkan masuk ke dalam keimanan. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Jalla Jalaluh setelah mengatakan, mengisahkan bagaimana Allah menampakkan ayatnya. Dan ada di antara mereka yang muktasid, yang mengurangi. Allah mengatakan, وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami. Illa. Di sini pembatasan. Berarti orang-orang yang mengingkari ayat Allah ini karena dua hal. Orang yang mengingkari ayat Allah, kalau tidak dia khattarin. Khattar, kullu ghadirin atau ghaddar. Orang yang berkhianat, sangat berkhianat. Ya. Setiap orang yang sangat berkhianat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kafur. Dia mengingkari kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang ini yang mengingkari, yang mereka tidak beriman kepada ayat Allah, yang mengkhianati janji, yang tidak menepati janjinya. Yang pertama disebutkan. Yang kedua, mereka kafur. Para mufassir, mereka mengatakan, maksud daripada khattar, mengingkari janji. Janji apa? Disebutkan oleh Ibnu Atiyah. Beliau mengatakan, anna ni'amallahi ta'ala 'alal ibadi ka'annaha uhud. Bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba, dia seperti sebuah perjanjian. Seperti sebuah pemberian yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, ketika kita kufur, maka kita telah khattar, berkhianat. Itulah orang-orang yang diselamatkan di lautan, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kembali ke makna sebelumnya. Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah akan menjadi ayat bagi orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang sabar. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, kata beliau, anna kulla insanin qad ahada rabbahu, bahwa setiap manusia telah melakukan kesepakatan dan perjanjian kepada Rabbnya, bimuqtadha fitratihi, dengan fitrah yang dia miliki. Bahwa fitrah seorang manusia itu adalah beriman kepada Allah. Fitrahnya. Itulah perjanjian seorang manusia. Ketika dia kufur, berarti dia telah berkhianat dengan janji yang pertama. Kata beliau, wasara ghadiran lam yafi bil ahad. Maka dia berkhianat. Makanya kata Allah, wama yajhadu bi ayatina, tidaklah mereka mengingkari ayat kami kecuali orang yang berkhianat. Dia telah berkhianat. Ketika dia kufur kepada ayat Allah, dia telah berkhianat. Sebagian mufassir, ya, mereka mengatakan, kata mereka, naqdul ahdil fitri, mengingkari, berkhianat, membatalkan janji mereka secara fitrah. Apa? Ketika di lautan tadi, fitrahnya keluar. Apa fitrahnya? Dia hanya
mengakui Allah satu-satunya zat yang harus disembah. Keluar fitrah aslinya. Ketika fitrah aslinya itu keluar, apa yang dia katakan mukhlisina lahuddin, dia ikhlas hanya beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kembali ke darat, ternyata tidak. Maka mereka inilah orang yang berkhianat, khattar. Ya, sebagian mufassir mengartikan bahwa khattar adalah nikmat yang Allah berikan bagaikan sebuah janji yang harus kita bersyukur kepadanya. Sebagian mufassir mengatakan setiap kekufuran yang kita lakukan, maka kita telah berkhianat terhadap fitrah yang kita miliki mulai dari kita dilahirkan. Kemudian sebagian mufassir mengatakan fitrah yang muncul ketika mereka berada di lautan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dari dua ayat ini faidah yang disebutkan oleh para al-ulama. Yang pertama, bahwa kehidupan seorang mukmin tak lepas dari dua kondisi. Bahkan Syekhul Islam mengatakan hidup kita tak lepas dari tiga hal. Kalau tidak diberi musibah, kalau tidak diberi nikmat, kalau tidak bermaksiat, hanya tiga kondisi kita. Maka hamba hanya berputar hidupnya tiga hal. Ketika dia diberi nikmat, syukur. Ketika dia diberi ujian, sabar. Ketika dia berdosa, bertobat kepada Allah, beristighfar. Tidak ada kondisi keempat. Kondisi kita tiga. Nikmat, ujian, cobaan, dan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bermaksiat, kita beristighfar. Ketika diberikan nikmat, banyak nikmat. Kita duduk di majelis ilmu ini, nikmat dari Allah. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka seorang hamba hendaknya hidupnya dia berputar antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Tidak ada pilihan ketiga. Syukur, sabar. Dapat nikmat, bersyukur. Kalau tidak, bersabar. Maka itulah yang menjadikan segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati, di antara faedah yang sangat agung juga dari dua ayat ini, bahwa berkhianat, mengingkari janji adalah sebab dari kekufuran. Berhati-hati. Ya, ketika kita sudah janji, kalau tidak hal yang mendesak untuk kita batalkan, usahakan jangan dibatalkan. Kenapa? Karena itu adalah penyebab daripada kekufuran. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara, kata Nabi SAW. Kalau seandainya seseorang itu masuk ke dalam 4 hal tersebut, jadi munafik sejati. Munafik sejati berarti kafir. Fiddarkil asfali minan nar. Mereka ada di kerak-keraknya neraka. Munafik, ada munafik yang kufur, ada munafik yang tidak kafir. Munafik amali, munafik i'tiqadi. Kalau dia munafik amali, berarti dia memiliki satu sifat dari orang munafik. Kalau dia munafik i'tiqadi, maka keluar dari Islam. Sekarang Nabi SAW mengatakan ada 4. Kalau seandainya hamba ada di dalamnya 4-4-nya, maka munafik sejati 4-4-nya. Satu di antaranya idza ahada ghadar, ketika dia berjanji dia berkhianat, tidak menepati. Berarti tidak menepati janji satu hal yang bisa menyebabkan seseorang, menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Berhati-hati. Ini peringatan untuk kita ketika kita telah berjanji. Maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandai kita bersyukur, pandai kita bersabar,
Ya, di antara faedah yang kita petik dari hadis tadi, ayat tadi, dan juga senantiasa kita menunaikan janji-janji yang kita telah buat. Jadi, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada faedah sedikit dari sebagian mufassir disebutkan. Kata mufassir ayat tadi, Nabi SAW mengabarkan bahwa ketika telah menyelimuti mereka dengan awan yang sangat besar, ya seperti ombak yang seperti awan yang sangat besar. Kata para ulama, berita ayat ini ketika disampaikan ke orang-orang musyrik merupakan tanda bahwa Nabi adalah Rasul yang benar. Dari sisi apa? Nabi SAW diriwayatkan bahwa beliau ma rakibal bahr, tidak pernah dia melewati lautan sampai dia mengetahui tentang ombak. Bahwa ombak itu bentuknya seperti awan yang besar. Kalaulah Al-Quran ini datang dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW tidak akan pernah mendapatkan gambaran bagaimana bentuk ombak di lautan. Maka ini membuktikan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Laisa bimakhluqin. Dia adalah firman Allah Jalla Jalaluh. Dan dia bukanlah makhluk. Kemudian di antara faedah juga yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa orang-orang musyrik mereka berdoa menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara rububiyah. Tahu bahwa yang menyelamatkan mereka dari lautan adalah Allah. Yang akan memberikan pertolongan kepada mereka adalah Allah. Semuanya tauhid rububiyah. Akan tetapi Allah tidak menganggap mereka sebagai orang beriman. Kenapa? Tak kala mereka berdoa kepada selain Allah. Dan ketika mereka ikhlaskan doanya, maka disitulah letak daripada tauhid yang sebenarnya. Jadi tauhid rububiyah tidak cukup bagi seorang hamba. Dia harus bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Makanya para ulama di awal dahulu membagi tauhid menjadi dua. Tauhid al-ilm wa tauhid al-talab. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Jaid. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah juga yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga disebutkan oleh Imam Suyuti. Apa kata Syekh Muhammad rahimahullah? Ijabatu da'watil muttarri walau kana kafiran. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa dari orang yang terdesak. Walaupun dia datang dari orang kafir. Apalagi kita orang beriman. Dalam keadaan genting, jangan lupakan doa. Orang kafir yang terdesak, mereka berdoa, Allah ijabah. Beliau mengatakan, fahaulai ajaballahu ta'ala da'watahum ma'a ilmihi bi'annahum kuffarun wa sayakfurun. Kata Syekh Muhammad. Yang mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah mereka. Menjawab doa mereka. Dan Allah tahu mereka ini kufar. Dan tahu mereka tetap akan kufur setelahnya. Seperti itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang terdesak. Seorang mukmin yang bertauhid, yang berakidah, terdesak hidup kita. Kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kafir. Dan Allah tahu dia akan kufur lagi balik setelah diselamatkan. Tapi Allah ijabah doanya. Allah selamatkan dari lautan. Sekarang apa kesulitan kita yang tidak diijabah oleh Allah? Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa doa orang-orang yang terdesak pasti diijabah oleh Allah. Terdesak kita dalam keadaan sulit. Mungkin dalam penyakit, mungkin hutang, mungkin kendala, segala macam, terdesak. Jangan lupa untuk berdoa. Karena Allah janjikan, wa akhbara bidzalika an nafsihi, dan Allah kabarkan itu tentang dirinya. Kenapa? Dijelaskan, wasababu fi dzalik anna ad-darurata ilaihi bil laja'i yansha'u 'anil ikhlas. Karena terdesaknya seorang hamba yang menyebabkan dia kembali kepada Allah muncul karena ikhlas tadi. Orang-orang kufar ini terdesak. Kenapa mereka kembali kepada Allah? Karena ikhlas tadi. Dan mereka berikan seluruh hati mereka kepada Allah dan mereka putuskan hati mereka kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Mereka putuskan. Ya. Dan ketika mereka ikhlas di saat itu, mereka murnikan doa mereka hanya kepada Allah, maka itu menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab doa seorang hamba. Mau itu datang dari orang mukmin, mau itu datang dari orang kafir, mau datang orang taat, mau datang orang fajir, dia terdesak dalam hidupnya. Sudah terpojok. Kemudian dia sudah pasrah, mau kemana lagi? Berarti ikhlas hatinya mengarah ke satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah, ketika berdoa di antara adabnya yakin. Tidak boleh ragu. Apalagi menyebutkan dalam doa insyaallah. Atau jika engkau berkenan ya Allah, dilarang. Ya Allah, tolong berikan saya kesehatan jika engkau berkenan. Tidak boleh. Kenapa? Mengurangi keyakinan kita. Lihat orang kafir ini, dia benar-benar yakin. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Dia berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Maka Allah berikan. Kafir. Apalagi orang yang beriman kepada Allah. Mungkin doa-doa kita ya, yang belum kita dapatkan. Dikala kita sulit, bisa jadi keimanan kita masih kurang. Ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh mengatakan, fa'ajaba inda daruratihim wa wuqu'i ikhlasihim. Maka Allah ijabah doa-doa mereka karena dua hal. Karena darurat, mereka sangat terdesak, dan karena adanya keikhlasan di dalam hati, kemurnian dalam hati, harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran yang besar, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jangan pernah kita lupakan. Kehidupan kita akan terus berputar antara nikmat dan ujian. Dan jangan lupa ketika kita diuji, seberat-berat ujian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini. Setelah Allah ingatkan kebesaran-kebesaran Allah, semuanya bermuara kepada memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah ingatkan kita di akhir daripada surat ini tentang kehidupan kita setelah dunia. Bahwa Anda di dunia mendapatkan pertolongan mungkin selain daripada Allah. Baik itu dari anak Anda, dari orang tua Anda, ya, atau dari siapapun orangnya. Ya, di sini Allah mengingatkan tentang doa, kemudian setelahnya Allah ingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian kata Allah, wakhshaw yawman, takutlah kalian kepada hari la yajzi walidun an waladih, yang tidak akan pernah seorang bapak mampu membayar anaknya, tidak akan pernah membalas anaknya di hari kiamat. Wala mauludun huwa jazin an walidih syai'a, dan tidak pula yang dilahirkan dia mampu membalas
Apa yang diberikan bapaknya sedikit pun, selesai, putus. Di kehidupan akhirat. Tak bisa kita meminta, tak bisa kita memohon. Di akhir Allah ingatkan. Kenapa? Ini surah Luqman. Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Memberikan ilmu kepada anaknya. Kemudian Allah ingatkan. Hanya di dunia. Di akhirat, tidak akan pernah dibalas walidun an waladih. Tidak akan pernah. Wala mauludun huwa jazin an walidih. Dan tidak pula yang dilahirkan dia mampu membalas bapaknya sedikit pun. Tidak bisa. Maka didiklah di dunia. Bimbinglah di dunia. Binalah di dunia sebelum waktunya berakhir. Kata Allah, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar hak, benar-benar nyata. Kemudian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaghurrannakum billah wala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia, kehidupan yang sangat menipu. Sangat menipu. Ya, kita memiliki cita-cita yang besar, pengen punya ini, pengen punya rumah. Kita lupa bahwa hari tersebut adalah hari yang pasti, kata Allah. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah pasti. Kemudian Allah mengatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka jangan sampai ya al-gharur. Di sini ada perkataan mufassir ya, bahwa al-gharur artinya adalah asy-syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, Al-Imam Syaukani dan para ulama yang lainnya, termasuk Imam Shinqiti dan Imam Syekh Muhammad bin Saleh. Mereka mengatakan jangan sampai syaitan yaghurrannakum billahi al-gharur. Jangan sampai syaitan benar-benar membuat kalian tertipu dan membuat kalian lalai. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istirahat sejenak. Insyaallah kita akan lanjutkan pada salat Isya sedikit lagi. Kita selesaikan surat Luqman hari ini insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.